Presepan itu salah satu dasarnya daripada TCM, ya kan? Dasarnya. Jadi teman-teman harus lihat dasarnya. Jadi kan saya bilang pernah di apa di kelas apa waktu kita pelatihan bahwa apa namanya dasar kita dalam TCM itu pertama teori dasar. Teman-teman udah kemarin. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jangan karena udah pelajaran baru hilang semua, jangan. Karena itu akan menjadi dasar nanti teman-teman untuk selanjutnya. Yang kedua itu adalah herbalnya, materi medikanya atau cungyaunya. Masih pada ingat nggak ini? Ini dasar untuk presepan. Masih ingat nggak? Dikit tuh. Karena ini karena apa? Karena nanti akan teman-teman dari sana akan melihatnya gitu ya, melihat apa dengan memahami materi medikanya itu nanti teman-teman akan tahu ya cara mengkomposisinya bagaimana itu harus tahu, makanya harus apal. Bagaimana juga ke materi medika itu kita harus ngafal, jadi nggak bisa kita ini kan, ya itu yang kita teman-teman harus pahami. Yang ketiga diagnosa. Nah diagnosa kan sekarang nih nanti kita pelajari ya besok. Diagnosa tuh juga harus kita pahami gitu ya, itu yang teman-teman pahami. Dan yang keempat itu adalah peresepan. Nah, empat dasar itu yang teman-teman kuasai di dalam DCM itu bisa apa nanti yang seterusnya itu akan lebih gampang. Kalau yang udah ke atas kan metode yang banyak teman-teman pahami, udah masuk penyakit udah semua teman-teman udah paham semua, tapi empat itu teman-teman harus paham ya, harus dimengerti gitu ya. Itu yang teman-teman ini kan ya. Oke, kita mulai ya. Saya izin share screen. Ya. Nah, ini saya pakai yang punya Bu Melisa karena dia bagus ininya dan ini singkat apa sih singkat padat tapi dia eh, teman-teman nanti lebih enak menginikannya apa memahaminya gitu ya. Nah, kita nanti akan belajar ilmu presepan ya. Gimana saya tadi bilang ilmu presepan itu salah satu dasarnya daripada TCM. Jadi teman-teman jangan bilang begini. Jangan bilang nih, karena gini ya, ada yang bilang TCM itu kan belajarnya harusnya cuman herbal aja formula gitu kan. Karena apa? Pada penyakit misalnya pada penyakit dalam. Penyakit dalam teman-teman mungkin udah belajar belum di sini? Udah ada yang belajar belum? Nah, penyakit dalam itu teman-teman kan yang ditampilkan hanya formula, bener nggak? Gitu loh. Jam itu formula. Kalau teman-teman lihat di buku-buku ya, misalnya di buku penyakit dalam TCM-nya sendiri, misalnya ini Chung Ineke apa penyakit dalam TCM itu dalamnya isinya ada ramuan sindrom terus ramuan sindrom. Karena apa? Karena dia itu dalam penyakit dalam. Tapi nanti begitu dia di dalam akupunktur ada lagi kan? Dia masuk tuh ini masuk ke dalam penyakit dalam. Penyakit dalam itu kan ada di dalamnya ada apa? Ada paru, ada ini, ada semua organ, ada semua kan, tapi nanti dibagi lagi per penyakit. Nah, nanti per sindrom. Ya kan? Itu untuk formula penyakit dalam. Tapi begitu akupunktur, begitu juga kan? Gitu loh. Tapi nggak sedetail kita belajar penyakit dalam, karena penyakit dalam lebih dijelaskan bagaimana terjadinya penyakit itu, bagaimana itu penggunaan herbalnya, ya kan? Tapi kalau di akupunktur kan nggak sedetail itu lagi sebenarnya, gitu. Ya, buat teman-teman mungkin nggak terlalu perhatikan, tapi kenyataannya seperti itu. Makanya nggak bisa dibilang apa itu TCM adalah formula enggak, gitu ya. Nah, itu yang kita teman-teman bisa pahami, ya. Nah, nanti di sini kita belajar ini dulu. Kita kan mulai minggu depan ya, mudah-mudahan minggu depan kita belajar langsung udah ke presepan tuh, macam-macam presepannya. Nah, itu teman-teman nanti bisa lihat. Nah, sekarang kita belajar lagi kembali kayak tadi anak kayak penyakit anak yang tadi mungkin teman-teman sebagian di sini ada belajar, ya. Nah, di sini kita juga akan belajar nih, ya. Di sini teman-teman akan belajar sejarah ilmu presepannya, sejarah fungsinya di Tiongkok tuh bagaimana sih? Loh, kenapa sampai terjadi apa?
bagaimana perkembangannya gitu loh. Ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat perkembangannya bagaimana. Karena itu dia emang udah dari zaman dulu lagi, ya. Nah, nanti pengertian peresepannya nih. Pengertiannya apa sih peresepan itu di dalam ilmu PTT, ya, atau TCM. Kemudian nanti ada metode pengobatan. Nah, ini nanti teman-teman ada nih metode pengobatan di dalam TCM, di dalam resepan tuh ada 8 metode yang akan kita gunakan. Ya, nanti kita bahas dan itu nanti eh, kita lihat gitu loh. Ya. Kemudian nanti ada komposisi. Nah, ini juga nih komposisi. Nah, yang penting juga nih metode komposisi. Itu yang penting kita juga kita lihat. Komposisi resep tuh bagaimana sih? Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu loh. Komposisi resep itu nggak bisa kita kasih sembarangan. Kita harus tahu, ya harus tahu bagaimananya, gitu ya. Kemudian kita lihat jenis dan bentuk resepnya. Nah, jadi kita mau kasih apa nih? Dia mau bentuk apa? Tapi kan kebanyakan itu adalah bentuk rebusan ya, bentuk rebusan itu kebanyakan di situ. Tapi sekarang juga ada yang pil, ada yang apa namanya kapsul gitu ya. Itu banyak di situ. Atau bahkan sampai ada yang seperti infus yang sekarang. Kalau di Indonesia masih sangat jarang ya, masih karena kita ini masih sangat jarang dan nggak ada mungkin yang sebagian kecil menggunakan infus, tapi sangat-sangat jarang. Kalau di apa di Cina di rumah sakit ini udah pakai infus ataupun di suntikan gitu ada gitu ya. Tapi di Indonesia belum ya. Kemudian nanti ada cara merebus dan konsumsi ramuannya. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Ya, penting sekali. Karena apa? Karena setiap obat itu kita lihat juga. Karena teman-teman waktu belajar materi medika, ini kan belajar tuh. Setiap herbal tuh ada cara-cara obat-obat tertentu dia perebusannya bagaimana. Ya kan? Misalnya yang apa namanya? Yang dia perebusannya misalnya kayak tanduk rusa, terus Rensen ya, yang ginseng yang mahal ya, Rensen yang mahal kan, yang itu berharga itu yang bernilai tinggi lah ya gitu ya. Itu biasanya kan terpisah perebusannya tidak dijadikan satu ya. Nah, itu bisa kita lihat juga. Jadi itu makanya kita harus tahu. Makanya ke teman-teman harus tahu nih materi medikanya, cungnya juga harus harus paham ya. Kemudian nanti kita dosisnya. Nah, ini juga penting karena apa? Karena ini kita lihat penggunaannya bagaimana, gitu ya, dosisnya bagaimana, pemberiannya bagaimana, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa harus pahami di sini. Nah, ini kita lihat sejarahnya dulu, ya. Nah, sejarahnya itu dimulai, teman-teman bisa lihat nih. Kembali nih kita lihat, dia ada macam apa masanya nih. Nah, di sini dimulai pada dinasti perang antar negara. Sanko itu kalau teman-teman tahu yang suka sejarah Cina gitu kan, itu betul-betul bisa lihat gitu ya. Nah, di sini pada saat itu ada kembali lagi nih kayak tadi kita belajar ada Huang Tinei-Ching. Nah, Huang Tinei-Ching lagi nih. Kenapa Huang Tinei-Ching ini memang yang merupakan dia kitab klasik TCM yang paling tua dan ya itu tadi saya bilang dasar daripada ini ada TCM tuh ada di dia. Ya dari di sini bukan hanya sebagai apa namanya, bukan hanya sebagai untuk diagnosa atau untuk akupunktur, tapi dia juga di sini ada tentang herbalnya, ya. Walaupun di sini dia apa herbalnya itu nggak banyak di sini, ya. Di sini herbalnya nggak banyak, ada segitiga formulanya ada sekitar 13 formula di sini. Nah, di sini kebanyakan juga di Huang Tinecing ini banyak penggunaan herbal tunggal. Ya, di sini penggunaannya herbal tunggal banyak di sini. Nah, itu tapi tercatatnya. Tapi di sini di dalam buku ini juga ada dalam apa cara penggunaannya, metodenya, kemudian bagaimana cara apa namanya mengkombinasikannya, kemudian cara dia apa eh, merebusnya dan apa namanya kontraindikasinya gitu ya, ada semua di situ juga. Dan penggunaan dosisnya ada semua di Huang Tinecing ini. Jadi Huang Tinecing ini kalau teman-teman benar-benar baca bukunya gitu ya, itu akan terlihat. Jadi tapi ada dua buku yang saya bilang. Nah, itu akan terlihat. Teman-teman bisa lihat.
kalau mau kalau teman-teman baca gitu ya. Untuk mengetahui itu teman-teman bisa baca Huang Tinecing ini ya. Nah, ini di sini di Huang Tinecing ada seperti itu. Ya, terus kemudian berlanjut pada dinasti Han ya. Dinasti Han ini apa namanya? Dia berkembang dan juga teman-teman kalau mau tahu dinasti Han ini berkembangnya eh, nanti ramuan-ramuan formula klasik yang banyak dipakai dan menjadi basic ya, menjadi basic daripada formula yang dipakai sekarang gitu loh ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sana. Seperti kalau teman-teman pernah mendengar atau ada yang sudah membaca di sini ya, ada yang membaca mungkin di sini buku Sanghan Caping Lun karangan Chang Chung Ching itu ya, yang kemudian direvisi oleh Wang Shuhe dan dibagi menjadi 2 kitab. Ada Sanghan Lun dan Chin Ku Yaule. Ya, nah di sini. Nah, di buku ini tercatat tuh teman-teman. Dia nggak hanya herbalnya, nggak formulanya aja, tapi di situ tercatat tuh benar-benar dari diagnosanya bagaimana ya, sakitnya bagaimana, kemudian harus dipakaikan formula apa, bagaimana cara meminumnya, cara merebusnya itu tertulis semua. Makanya ini apa dikatakan sekarang itu dikatakan dia di sini. Semua resep yang tercatat disebut resep klasik. Atau kalau dikenal mungkin teman-teman ada mengenal kata Qingfang. Nah, dia di sini. Dia buku ini. Jadi ini buku teman-teman kalau baca itu dia udah lengkap. Jadi teman-teman kalau belajar nih sekarang tuh karena di TCM tuh ada jurusan bagian peresepan dan dia bagian yang cingfanya, yang klasiknya gitu loh. Jadi dilihat dari apa? Dari semua gejala yang ada di sini. Yang tercatat nih, beneran itu yang dilihat dan itu sesuai gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat pada zaman dinasti Han, ya. Kemudian dia berlanjut pada dinasti Qin, ya. Nah, di dinasti Qin ini juga dia ada mencatat hasil pengobatan kesehatan masyarakat, pengobatan yang berkembang dari dinasti-dinasti yang terdahulu. Nah, itu dia berada. Jadi itu dicatat, dia berkembang, dicatat semua dari yang lalu-lalu itu dicatat dan yang di apa eh, herba-herba yang ada di masyarakat itu dicatat di sini, di mana di bukunya oleh di buku Chow Hou Pei Chi Fang. Ya, nah di ininya yang nulis itu adalah Ke Hong. Nah, di sana tercatat. Jadi udah tercatat rapi dan yang lalu-lalu gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Kemudian pada zaman dinasti Tang. Nah, dinasti Tang ini mungkin teman-teman juga tahu sejarahnya gitu ya. Kalau sukai sejarah mungkin membaca di sini ada zaman kemakmuran lah istilahnya gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Zaman kemakmuran ini teman-teman bisa lihat nih ya, bisa melihat perkembangan. Jadi di sini karena di makmur tidak ada perang, tidak ada apa, orang bisa untuk mencatat dan mengembangkan gitu loh. Formula-formula yang ada itu dicatat. Makanya pada zaman ini ada nih si Sun Semiao. Ya, Sun Semiao di bukunya Pei Cicien Chin Yao Fang, ya, dia itu ada 30 gulungan. Istilah kalau zaman dulu kan gulungan, ya. Nah, di dalamnya berisi resep banyak banget, 5.300 lebih. Nah, ini dilihat. Dan ini nggak hanya misalnya, nggak hanya, jadi dari setiap nih, karena di sini dituliskan terdiri dari berbagai departemen pengobatan. Ya, jadi ada pediatri. Tadi kalau yang pediatri kita ada juga kan di Sun Semiao ini nuliskan ada pediatrinya, ada ginekologinya, ya perawatan kesehatan dan lainnya tercatat. Makanya banyak nih ininya, bukunya gitu loh. Ya, bukunya, resepnya, formulanya, ya. Nah, juga di sini pada zaman ini karena zaman apa kejayaannya lah ya yang damai, tentram gitu ya. Nah, ini apa juga ada ada pertukaran ya. Maksudnya pada zaman itu kan perdagangan dan segala macam dengan luar negeri itu dia lancar gitu kan. Nah, itu juga kita lihat di situ karena lancar jadi ada pertukaran juga ya, pertukaran eh, presep dan ada juga datangnya pertukaran herbal gitu ya, rempah-rempah itu zaman itu. Makanya ini ada juga bukunya Wai Tai
Tai Miao ini dari 40 gulungan dan mencatat lebih dari 6.800 resep. Dan ini juga lihat teman-teman dari tadi pembagiannya dari penyakit anak, penyakit dalam, penyakit luar ya, penyakit ginekologinya dan segala macamnya itu dia ada. Nah, ini dia berkembang dia di sini. Ya, dicatat dengan rapih karena nggak ada ininya. Ya, karena zaman kemakmuran lah istilahnya. Nah, kemudian pada dinasti Sung ya, dinasti Sung ini juga kita lihat ya, ada juga perkembangan-perkembangannya gitu loh ya. Perkembangan-perkembangan di mana di sini banyak tabib-tabibnya yang berkembang yang mencatat nih gitu loh ya. Jadi di sini ada buku namanya Taiping Seng Hui Fang di mana kitab pertama sepanjang sejarah yang disusun oleh pemerintah Tiongkok. Terdiri dari 100 bab terbagi dalam 1670 bidang kesehatan serta mencatat lebih dari 16.000 resep. Nah, jadi resep tuh banyak sebenarnya teman-teman. Banyak. Jadi pengembangannya itu udah banyak, ya. Pengembangannya banyak dan sudah terbagi-bagi di sini. Lebih terbagi lebih detil gitu loh. Pada zaman Sung itu dia udah detil. Jadi makanya di sini ada pada zaman Sung terkenal kitab lain, kitab anak ya. Dia ada Xiao Er Yao Cheng Zi ya, karangan Chen Yi yang tadi kita di anak-anak tadi, ginekologi oleh Furen Tachen, Liang Fang ini oleh Chen Ziming. Nah, ini dia ada. Jadi di situ ada lagi resep-resep yang berkembang. Nah, kalau di zaman dinasti Qin ya, Qin Yuan ini, nah kalau zaman ini karena berkembang dan banyak gitu ya. Dan di sini dia berkembang. Nah, berkembangnya itu sampai ada pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Tapi pemikiran baru itu tidak meninggalkan pemikiran basicnya gitu loh, dasarnya. Tapi mereka mendapatkan dari penelitian lah istilahnya dari mereka pengalaman-pengalamannya gitu loh ya. Jadi terjadi di zaman dinasti Qin Yuan ini beberapa aliran. Nah, itu mungkin teman-teman pernah dengar ya, pernah dengar aliran-aliran 4 tokoh terkenal dalam TCM ya, yang alirannya ada di situ.